Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman kami semua, pada kesempatan kali ini kami sedikit ingin mengupas materi-materi tentang psikologi pendidikan. Materi yang pertama yaitu afektif dalam pembelajaran. Afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan juga nilai. Afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Memahami perkembangan afektif peserta didik juga merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil yang baik dalam sebuah proses pendidikan. Tidak hanya dalam hasil akademik, tapi juga dalam hal pembentukan moral. Ranah afektif juga merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap. Secara umum, aspek afektif meliputi yang pertama, minat. Minat akan membantu siswa dalam pembelajaran, mempengaruhi prestasi siswa, juga memunculkan rasa senang terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku atau tidak berperilaku yang merupakan hasil dari atau pernyataan evaluatif terhadap objek. Sikap belajar seperti kegiatan teori, kegiatan praktek, lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu konsep diri. Konsep diri diistilahkan dengan citra diri atau harga diri yang ideal. Ini menunjukkan pada pemahaman tentang diri, deskripsi tentang siapa saya. Pandangan ini menguatkan gambaran diri, pemahaman potensi atau kekuatan diri yang menguatkan ke arah mana masa depan ataupun memberikan kekuatan untuk menggapai cita-cita. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nilai dan moral. Nilai dan moral adalah menjadi pegangan bagi siswa dalam mengatur tingkah lakunya. Nilai dan moral memberi rambu-rambu apakah perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, nilai dan moral ini akan memberi rasa nyaman terhadap diri dan lingkungan. Untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang penerapan dan pengembangan motivasi dalam pembelajaran matematika. Motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan memiliki tujuan tertentu. Apabila motivasi belajar seseorang siswa itu rendah dikarenakan pengalaman kegagalan yang berulang dalam menyelesaikan soal matematika, maka guru perlu merancang tugas yang menantang namun siswa dapat menyelesaikan soal tersebut. Menurut Uno, ada beberapa peranan penting dalam motivasi belajar dan pembelajaran. Antara lain, yang pertama yaitu menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar. Yang kedua, memperjelas tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar. Yang keempat, menentukan kekuatan belajar atau ketekunan belajar. Menurut Steiner mengatakan bahwa motivasi manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu motivasi biologis. Motivasi biologis yaitu motivasi dalam bentuk primer atau dasar yang menggerakkan kekuatan seseorang yang timbul sebagai akibat dari kebutuhan organik tertentu seperti lapar, haus, kekurangan udara, letih, dan merasakan sakit. Yang kedua yaitu motivasi emosi. Motivasi emosi itu ya seperti rasa takut, marah, gembira, dan lain-lainnya. Emosi-emosi seperti ini menunjukkan adanya keadaan yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Yang ketiga yaitu motivasi nilai dan minat.
Nilai dan minat seseorang itu bekerja sebagai motivasi yang mendorong seseorang bertingkah laku sesuai dengan nilai dan minat yang dimilikinya. Seseorang yang beragama, tingkah lakunya dipengaruhi oleh nilai yang dimilikinya. Nilai dan minat adalah motivasi yang berhubungan dengan struktur fisiologi seseorang. Ari Tonang juga menjabarkan indikator motivasi belajar siswa yang meliputi dimensi sebagai berikut. Yang pertama, ketekunan belajar. Ketekunan belajar itu ya seperti kehadiran di sekolah, mengikuti pembelajaran di kelas, belajar di rumah. Yang kedua yaitu ulet dalam menghadapi kesulitan, seperti sikap terhadap kesulitan dan usaha mengatasi kesulitan. Yang ketiga yaitu minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, seperti kebiasaan dalam mengikuti pelajaran ataupun semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat, berprestasi dalam belajar, yaitu contohnya seperti keinginan untuk berprestasi ataupun kualifikasi hasil. Yang selanjutnya yaitu mandiri dalam belajar, seperti penyelesaian tugas atau PR ataupun menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. Untuk materi kita yang selanjutnya yaitu konsep attitude dalam belajar. Yang pertama kita akan membahas tentang sikap. Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang akan terjadi. Sedangkan attitude adalah sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Sikap mengandung 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan komponen konatif. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif merupakan respon pernyataan sikap mengenai apa yang diyakini. Sikap kognitif berhubungan dengan gejala mengenai pikiran. Yang kedua yaitu komponen afektif. Komponen afektif merupakan respon pernyataan sikap mengenai perasaan atau apa yang dirasakan, seperti ketakutan, kedengkian, simpati, empati terhadap objek tertentu. Yang ketiga yaitu komponen konatif. Komponen konatif yaitu aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap suatu dengan cara tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. Fungsi-fungsi attitude. Fungsi-fungsi attitude itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman. Dan yang terakhir, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Untuk materi yang selanjutnya yaitu anxiety atau kecemasan. Anxiety atau yang sering dikenal dengan istilah kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi tertentu. Kecemasan ringan yaitu sesuatu yang normal, tetapi kecemasan berat dapat menjadi masalah serius. Kecemasan akan lebih merugikan jika berkelanjutan. Menurut Anita mendefinisikan kecemasan matematika sebagai perasaan ketegangan, cemas atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Siswa yang mengalami kecemasan matematika tersebut cenderung menghindari situasi di mana mereka harus mempelajari dan mengerjakan matematika. Sedangkan menurut Tobian mendefinisikan kecemasan matematika yang
mendefinisikan kecemasan matematika sebagai perasaan tegang dan cemas mengganggu proses manipulasi angka dan proses pemecahan masalah matematika dalam kehidupan biasa maupun akademik, serta dapat menghilangkan rasa percaya diri seseorang. Fungsi dari kecemasan adalah untuk bertindak sebagai tanda bahaya terhadap ego, sehingga kalau tanda itu muncul dalam kesadaran, ego dapat mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kecemasan. Yang pertama yaitu ciri fisik kecemasan, meliputi kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh yang bergetar atau gemetar, sensasi dalam pita ketat yang mengikat sekitar dahi, kekencangan pada pori-pori kulit perut atau dada, banyak berkeringat, telapak tangan yang berkeringat. Yang kedua, ciri kognitif kecemasan meliputi khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi di masa depan. Materi selanjutnya yaitu konsep self-efisasi dalam pembelajaran. Self-efisasi merupakan salah satu potensi yang ada pada faktor kognitif manusia yang merupakan bagian dari penentu tindakan manusia selain lingkungan dan dorongan internal. Self-efisasi merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki, bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi, bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Sebagaimana Bandura mengemukakan bahwa self-efisasi merupakan keyakinan orang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja serta menguasai situasi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian, self-efisasi juga akan menentukan bagaimana seseorang merasa, berpikir, memotivasi diri, dan berperilaku. Self-efisasi berpengaruh terhadap tindakan manusia. Bandura menjelaskan bahwa self-efisasi mempunyai efek pada perilaku manusia melalui 4 proses, yaitu yang pertama, proses cognitive processes. Bandura menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan manusia awalnya dikonstruk dalam pikirannya. Pemikiran ini kemudian memberikan arahan bagi tindakan yang dilakukan manusia. Keyakinan seseorang akan self-efisasi mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan situasi lingkungan, antisipasi yang akan diambil, dan perencanaan yang akan dikonstruk. Yang kedua yaitu proses motivasi, motivational processes. Menurut Bandura, motivasi merupakan dibangkitkan secara kognitif. Melalui kognitifnya, seseorang memotivasi dirinya dan mengarahkan tindakannya berdasarkan informasi yang dimilikinya sebelumnya. Seseorang membentuk keyakinannya mengenai apa yang dilakukan, dihindari, dan tujuan yang dapat dicapai. Keyakinan ini akan memotivasi individu untuk melakukan suatu hal. Yang ketiga yaitu proses afeksi. Yang ketiga yaitu proses afektif atau affective processes. Self-efisasi mempengaruhi reaksi terhadap tekanan yang dialami ketika menghadapi suatu tugas. Seseorang yang percaya bahwa dirinya dapat mengatasi situasi akan merasa tenang dan tidak cemas. Sebaliknya, orang yang tidak yakin akan kemampuannya dalam mengatasi situasi akan mengalami kecemasan. Yang keempat yaitu proses seleksi atau selection processes. Keyakinan terhadap self-efisasi berperan dalam rangka menentukan tindakan dan lingkungan yang akan dipilih individu untuk menghadapi suatu tugas tertentu.
pilihan atau selection dipengaruhi oleh keyakinan seseorang akan kemampuannya. Efisiensi. Seseorang yang mempunyai self-efisiensi rendah akan memilih tindakan atau menghindari atau menyerah pada suatu tugas yang melebihi kemampuannya. Tetapi sebaliknya dia akan mengambil tindakan dan menghadapi suatu tugas apabila dia mempunyai keyakinan bahwa ia mampu untuk mengatasinya. Yang kelima yaitu Harpin menyatakan bahwa self-efisiensi dapat ditransformasikan dari self-efisiensi yang negatif menjadi self-efisiensi yang positif melalui pelatihan atau program yang terstruktur berdasarkan pengalaman tentang kesuksesan. Yang keenam yaitu Bandura juga menyatakan bahwa self-efisiensi dibangun dari 4 sumber prinsip informasi yaitu enactive mastery experience sebagai indikator dari kemampuan diri, various experience yang keenam yaitu Bandura juga menyatakan bahwa self-efisiensi dibangun dari 4 sumber prinsip informasi yaitu enactive mastery experience sebagai indikator dan kemampuan diri. Kemudian vicarious experience yang akan menjadi transmisi kompetensi dan perbandingan dengan orang lain. Verbal persuasion dan tipe yang berkaitan dengan sosial yang merupakan suatu proses kemampuan khusus. Materi selanjutnya atau materi kita yang terakhir yaitu konsep metakognisi dan self-regulation. Beberapa ahli mendefinisikan metakognisi sebagai berpikir mengenai berpikir atau sebagai mengetahui tentang mengetahui. Metakognitif pada proses belajar anak secara umum. Kemampuan metakognitif melalui berkembang pada usia sekitar 5 hingga 7 tahun. Dan menurut Wakeberg dan kawan-kawannya mengatakan bahwa keterampilan metakognitif muncul sekitar usia 8-10 tahun dan didahului oleh kemampuan kognitif lain seperti pengembangan theory of mind. Metakognitif pada proses belajar anak hubungannya dengan neuroscience. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Ikrar juga menyatakan neuroscience adalah ilmu yang rumit dan menantang karena menyangkut otak yang menjadi pusat kehidupan. Self-regulated learning merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajar. Self-regulated learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran atau kognisi, perasaan atau afeksi, dan tindakan atau aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang, yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami jabarkan tentang materi-materi psikologi pendidikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.